Belum pernah ada pembalap Indonesia di level manapun yang bisa finish di podium kejuaraan dunia. Sejarah memanggil Fader Pratama yang berusia 17 tahun. Dan Keles begitu pendek, apakah Moretti punya pilihan di putaran terakhir ini untuk mengejar Kiles, lalu menyalipnya? Dan disinilah Pama yang melakukan gerakan agresif yang brilian di putaran terakhir. Blokir kap saat melewati posisi keempat. Belum pernah ada pembalap Indonesia di level manapun yang bisa finish di podium kejuaraan dunia. Sejarah memanggil Fader Pratama yang berusia 17 tahun. Dan Keles juga tepat saat mereka melaju hingga tikungan ke-6. Mark Meli tentu saja berada di garis finish sekitar setengah jalan di lintasan lurus utama. Kita tahu seberapa cepat Meli di aspal dengan kemampuannya menyalip rekan setimnya dari jarak yang tampaknya akan menjadi kemenangan yang pasti. Ini adalah situasi impian sejauh menyangkut tim Asparku, tetapi Meli mulai mencium bau darah di sini, bukan? Pemuruli berada di tepat untuk melakukan apa yang akan menjadi kejutan besar di satu tahap dalam hadiah utama yang disatukan ini. Kau melihat layar besar di sisi kanannya saat mereka menuju tikungan keming 13. Dia unggul 8/10 detik. Apakah dia akan bertahan dan melewati garis finish? Kita memasuki 2 tikungan terakhir sekarang. Keles, yang harus dia lakukan adalah menarik gas pada momen yang tepat. Tentunya dia akan bertahan melewati garis finish lagi. Tapi dia akan melepaskan diri tapi dia akan kehabisan waktu. Max Kiles memenangi balapan moto di 5 putaran di Brasil. Dan kami punya sejarah. Max Kiles meraih kemenangan pertamanya musim ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Prix di tahun ini kurang 78 kami di latar belakang dengan motor tim Honda Asia nomor 9. Wow. Indonesia sudah lama menunggu untuk memiliki seorang superstar, untuk disemangati. Seorang superstar untuk diteriakkan. Fader Pratama di sini di Brasil. Seorang bintang telah lahir dan saya pikir dia juga menempati posisi kedua di kejuaraan dunia di belakang pemimpin poin baru Max Kiles yang menang dengan 10 detik di akhir. Dia senang itu hanya 5 putaran dan bukan 6 karena rekan setimnya yang masih pemula Marco Morelli hampir saja menyusulnya di putaran terakhir. Jadi seorang Argentina naik podium di Amerika Selatan. Podium pertama bagi Meli dan Pratama. Sekilas tentang masa depan Moto3, namun awal yang tepat sekarang dan pemimpin baru jelas Max Kiles. Prata bertahan sekuat tenaga di akhir. Kerry hampir membawanya melewati garis finish. Jaraknya 900 detik antara Fader Pratama dan Kerr. Wah, sungguh balapan yang seru. Sayangnya Alvaro Karp harus puas finish keempat berturut-turut. Ia gagal naik podium lagi. Posisi pertama di Moto3 kemudian ditempati Marco Morelli. Itu hampir menjadi kemenangan pertamanya. Iya, hanya terpaut kurang dari 10,5 detik dari Kiles di akhir balapan. Jangan salah Li, inilah mengapa Honda Tim Asia sangat ingin memberikan kesempatan juara dunia kepada talenta muda Fader Pratama, Chanidoya Letama. Ya begitulah cara Anda merayakan podium Grand Prix pertama Anda. Sebuah wheelie berdiri